Waduh, waduh, waduh. Ini yang acara 7 bulannya Pak. Buat apa? Iya. Assalamualaikum. Boleh. Dari mana tadi? Dari senam dia Pak. Oh baru senam. Iya. Baru senam. Oh luar sini aja. Ibu keren loh. Pakai kacamata itu. Terima kasih ya Pak. Izin, kasih. Ya kan. Assalamualaikum Pak. Pakai nama komandannya. Ya, langkahnya. Sampai sana Pak. Sini dulu. Ya. Soalnya udah pakai baju begini jadi harus itu. Ini iya, sebetulnya kan RT banyak. Iya, habis. Ini kakak saya. Ini maaf, ketemu lagi. Ini ibu saya, Pak. Ini ibunya. Iya. Ibunya Pak RT. Kok sama sedih? Kamu sedih. Sedih dia bahagia kan, Pak? Bahagia lihat Papa. Senang saya lihat Papa kesini. Oh. Ingetin Pak nomornya Pak. Nggak usah. Oh, usah. Nggak usah. Dengan pertemuan ini tatap muka, Oke. beliau akan tergerak tanpa disuruh. Ya. Karena Mak bisa tahu kan, saya ngerjainnya benar-benar ya. Bukan buat saya loh, Pak. Yang di belakangnya ada yang ini, kalau saya nggak ada yang sokong, nggak ada yang dukung gitu, nggak ada yang sokong. Iya. Jadi saya bertanggung jawab terhadap diri saya dan terhadap tidak bertanggung jawab kepada manusia. Iya. Oke. Ya Bu, saya bertanggung jawab kepada rakyat untuk memperjuangkan harapan rakyat. Bukan buat saya. Ya. Ingat, nanti akan ada pandemi. Amin. Amin. Nanti akan ada pandemi. Mau doanya ya? Iya. Sukses Pak. Wah luar biasa. Di sini ternyata tempat mayoritas UMKM semua. Sehingga saya ingatkan kepada mereka bahwa kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab yang akan membesarkan usahanya. Bagaimana caranya? Kami siapkan tim ekonomi adab yang akan memanage modalnya, modal dibantu oleh Pemprov, kemudian bahan baku juga dikontrol oleh Pemprov, lalu packagingnya nanti kalau mereka mau explore atau ekspansi, kita yang bantu siapkan desainnya, kemudian quality controlnya juga dari apa yang mereka kerjakan kami akan bantu untuk itu. Kemudian kami juga yang akan menyiapkan atau mencarikan orderannya, termasuk nanti bagaimana penagihannya kami yang akan bantu supaya UMKM kita jangan dirugikan oleh para pemain yang sudah terbiasa bermain tipu menipu. Jangan sampai mereka kejeblos sehingga dana-dana yang sudah dikeluarkan pergi dengan percuma saja. Kami tidak akan menggunakan cara memberikan modal tapi tanpa dikontrol. Karena apa? Apabila penghematan modal itu bisa dilakukan, maka lebih banyak kita bisa membantu UMKM yang lain supaya bisa bangkit untuk pemulihan ekonomi Jakarta, setidak-tidaknya menjadi industri kecil, supaya ekonomi rakyat kembali kepada ekonomi yang layak. Nah, selain itu kan ini juga perkampungan padat dan juga dekat dengan kali. Nah, mau berbuat apa sih Pak di daerah ini? Kalau lihat dari kali sudah jelas, program penanganan banjir adalah program normalisasi kembali. Kenapa renormalisasi? Karena pada periode yang lalu normalisasi ini terhenti sehingga pendangkalan sungai atau kali itu terjadi kembali sehingga
Rakyat kembali mengeluh bahwa ketika hujan debitnya tinggi, ada kiriman banjir, maka otomatis air akan meluap ke atas dan bahkan bisa mencapai 2-3 meter. Luar biasa kalau mereka, saudara-saudara ini masih bisa bertahan di sini. Oleh sebab itu normalisasi akan tetap kami lakukan. Prinsipnya normalisasi gini, seperti orang nyapu sampah ya di depan halaman rumah. Dilakukan setiap hari, jangan nunggu sudah naik, paling tidak ada toleransi. Misalnya kedalamannya harus 2 meter atau 1,5 meter. Standar normal ini harus dipertahankan. Jangan nanti kayak pemadam kebakaran, ada banjir lagi baru dikerjain lagi. Jadi penanganan rutin akan menghemat biaya. Jadi itu namanya maintenance. Nah ini yang selama ini mungkin dilupakan. Lalu dilanjutkan tetap dengan apa? Pembuatan penanaman hutan kota, pohon-pohon yang dapat menyerap air sehingga pengurangan debit itu bisa manage dengan baik. Di samping kami akan menyiapkan namanya kolam pipi monyet sebagai waduk kering untuk menampung banjir kiriman dan bisa dimanfaatkan nantinya untuk air minum bagi warga Jakarta itu. Ya, dan Bapak menargetkan itu selesai dalam 7 hari ya Pak ya? Bukan saya yang menargetkannya sebenarnya. Konsepnya memang demikian. Ya. Bisa diselesaikan dalam 7 hari. Sebenarnya mereka yang memiliki teknologi itu hanya dalam 3 hari. Cuman saya kasih spare 7 hari supaya bagi kita yang baru memulai itu punya waktu untuk bisa lebih prudent atau lebih teliti dalam mengerjakannya supaya hasilnya lebih maksimal. Pakai nama komandannya. Ini angkanya. Sampai sana. Sini dulu. Soalnya udah pakai baju begini jadi agak bingung. Harus itu. Ini iya, sebetulnya kan RT banyak. Iya, habis. Ini kakak saya. Ini mah ketemu lagi. Ini ibu saya. Ini ibunya. Iya. Ibunya Pak RT. Kok sama sedih? Kamu sedih.